Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan pada umumnya untuk kita sekalian agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Saat ini kita masih berada di dalam bulan Rajab, yang dimana kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, karena kita sebagai manusia tidak luput daripada dosa. Ada ulama menganjurkan kita disuruh banyak mengatakan rabbighfirli warhamni wa tub alaina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai manusia yang lemah, tentu kita tidak sunyi daripada berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia, baik disengaja ataupun tidak. Dan di dalam rukun iman juga kita telah mengetahui bahwasanya tidak ada suatu kejadian yang terjadi dalam alam ini terlepas yang terjadi atas diri kita, hendaklah kita redha menerimanya. Karena memandang segala ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi dengan kudrat dan iradahnya dalam alam ini. Oleh sebab itu, apabila kita mengerjakan dosa baik sengaja ataupun tidak sengaja, apakah dengan sebab itu kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak lagi bisa mendekat dengan Allah? Tentu tidak. Meskipun kita telah mengerjakan dosa baik disengaja ataupun tidak, kita tidak boleh dengan sebab itu kita menjadi kecil hati dan putus asa, yang karenanya terbukalah pintu dosa bagi kita pada mengerjakan apa saja. Tetapi hendaklah kita berfikir dan bersikap bahwa dengan sebab dosa yang telah kita kerjakan, pintu taubat dan pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka. Dengan mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayangnya, segala dosa dan kesalahan dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak membuka pintu ampunannya bagi kita. Justru itulah maka perasaan putus asa pada rahmat Allah tidak sejalan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan sebab dosa yang kita kerjakan, janganlah sampai pula membawa kemunduran kita dari melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah keadaan yang demikian itu mendorong kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Apabila kita jatuh, janganlah kita biarkan diri kita terus jatuh dan jatuh, tetapi bangunlah dari kejatuhan itu. Apabila kita berdiri, janganlah kita biarkan diri kita laksana patung sebagai
benda yang kaku, tetapi perbaharuilah jiwa kita dan semangat kita untuk melangkah ke depan. Bahkan kalau boleh kita berlari secepat mungkin untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Siapa tahu barangkali dosa yang kita kerjakan ini adalah dosa yang terakhir menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata dalam kitabnya yang monumental Al-Hikam, beliau mengatakan idza waqa'a minka zanbun fala yakun sababan ya'sika min husulil istiqamati ma'ar rabbika faqad yakunu zalika akhir zanbin qaddara 'alaika. Apabila telah terjadi pada dirimu perbuatan dosa, maka janganlah itu menjadi sebab bagi putus asamu untuk mendapat keistiqomahan bersama Tuhanmu, karena terkadang dosa itu adalah dosa yang terakhir yang ditakdirkan kepadamu. Dan walaupun masih terjadi dosa pada waktu berikutnya, itu adalah di luar dugaan kita, karena kita tidak mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tetapi hendaklah kita berpendirian bahawa setiap datang dosa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, di samping menyimpan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan itu dosa terakhir yang terjadi dan berlaku pada diri kita. Yang demikian ini adalah kejadian yang pernah terjadi pada wali-wali Allah yang besar seperti Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad dan lain-lainnya, di mana beliau-beliau itu sebelumnya seperti kita berbuat macam-macam dosa, tetapi akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah pengertian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya yang mulia, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah juga berfirman, innahu la ya'asu min illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kemudian Nabi pun bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu bersalah, namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang suka bertaubat. Dalam hadisnya yang lain, beliau bersabda, innallaha yuhibbu kulla muftinin tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai pada setiap orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang berbuat dosa, lagi yang berbuat banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia tidak sunyi dari dosa, dan yang sebaik-baik manusia yang berbuat dosa itu adalah manusia-manusia yang sadar dan insaf bahwa dirinya berdosa. Manusia yang sadar dan insaf adalah manusia yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan dosa laksana kita jatuh. Karena itu jangan biarkan diri kita terus menerus jatuh dan jatuh, tetapi kita harus bangun, berdiri tegak, bersiap dan berjalan untuk menuju pada tempat yang dituju. Kita tidak boleh patah semangat untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa itu. Karena dosa kita dapat diampunkan, karena dosa kita dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita taubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang selalu menyadari kesalahan kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama kita, kemudian diiringi dengan selalu minta maaf dan bertaubat kepadanya, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, sehingga kita termasuk kelompok dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawaiz syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi hadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.